Hello, good morning student. How are you today? Hopefully you're fine. Okay, today we going to continue our science lesson. For today our topic is objects change. Perubahan benda or material change atau perubahan bahan. Our learning goal for today to identify change of material properties both temporary and permanent. Hari ini tujuan belajar kita adalah untuk mengidentifikasi perubahan bahan berdasarkan perubahan sifatnya. Bisa jadi perubahan itu bersifat sementara atau bersifat permanen atau tetap. Okay, let's start now. A kind of object change. There are two types of object change, physical change and chemical change. Ya, anak-anak, terdapat dua jenis perubahan benda atau perubahan bahan. Yang pertama kita sebut perubahan fisik atau fisika dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika di bukumu lebih dikenal dengan perubahan sementara, temporary change. Chemical dan chemical change. Kalau yang chemical change itu yang permanent change, gitu ya, perubahan yang bersifat tetap. Nah, what is physical change? Physical change is a change that does not create new substance. Perubahan fisika atau perubahan sementara itu adalah perubahan yang tidak menciptakan, yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi jenis zatnya masih sama, jenis bahannya masih sama. Jadi dia berubah tetapi tidak mengubah jenis bahannya atau jenis bendanya atau jenis zat dari benda yang berubah itu. And chemical change is a change that create new substance. Jadi kalau perubahan kimiawi atau perubahan permanen itu berarti perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi perubahannya menghasilkan produk baru, jenis zat yang baru, dan itu tidak bisa kembali ke wujud semula, ke bentuk semula, ke benda semula. Kalau yang physical change itu bisa kembali lagi ke bentuk semula, ke wujud semula, ke zat semula, bisa kembali. Sedangkan yang chemical change tidak bisa kembali. Ya, tahu bedanya ya anak-anak ya? Itu physical change atau temporary change, itu berarti perubahan sementara. Sementara itu berarti tidak menghasilkan zat baru. And then chemical change, perubahan kimiawi atau permanent change, itu perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke benda yang semula. Oke. There are example of physical change. Ada beberapa contoh untuk membantu kamu memahaminya. Bulia akan menunjukkan beberapa contoh dari perubahan fisika atau perubahan sementara. Water, ya, air. Air itu kita bisa temukan di alam dalam tiga wujud yang berbeda. Sama zatnya sama-sama air, tetapi bisa kita temukan dalam tiga wujud yang berbeda. There are solid, water solid, the solid state is we call ice cup, and then water in the liquid shape state is we call water, clear water, and then water in the gas state, dalam bentuk gas yang kita sebut water vapor atau uap air. Jadi air itu dalam benda yang sama, jenis zat yang sama, sama-sama air, sama-sama rumus kimianya H2O, kita bisa temukan di alam dalam tiga wujud yang berbeda. Nah, dalam wujud padat, dalam wujud cair, dan dalam wujud gas, dalam wujud gas. Jadi tiga wujud ini tetapi dengan zat yang sama-sama air, dan dia bisa kembali ke wujud semula. Contohnya begini, kita punya air dalam bentuk liquid, ya, liquid water. Nah, ini jenisnya sama, kita dinginkan, ya, freezing, and change the state to the solid state, jadi berubah menjadi padat yang kita sebut es batu.
Tapi es batu yang padat itu bisa juga kembali berubah menjadi cair, menjadi air semula seperti semula dengan proses melting atau meleleh atau mencair. Jadi bisa kembali lagi. Ya, ini namanya physical change. Jadi perubahannya sementara. Atau liquid can change into the gas dalam wujud yang berbeda, dalam bentuk gas. Kalau diuapkan, kalau dipanasi menjadi uap. Tapi uap air itu, gas air yang berubah menjadi gas itu bisa kembali lagi menjadi cair kalau mengalami proses pendinginan yang kita sebut pengembunan, condensation. Demikian juga dengan solid and then gas. Kalau es batu itu menguap langsung akan menjadi proses sublimation, penyubliman, menyublim menjadi gas langsung. Ya, ini bisa kamu temukan di bagian freezer kulkas ya anak-anak. Jadi bisa kembali dari gas menjadi padat, menjadi bunga es, lalu bunga es bisa menjadi gas lagi. Jadi bentuknya menjadi gas lagi. Jadi bisa kembali. Jadi jenisnya sama tetapi bisa berubah-ubah wujud. Nah, ini namanya physical change. Ya, jadi contohnya air. Contoh yang lain, wood, ya, ada kayu yang dipotong, ya, and then fruit, buah yang dipotong juga, yang kita sebut dengan chopping, ya. Proses memotong benda itu termasuk physical change. Jadi perubahannya termasuk perubahan sementara. Mengapa? Karena setelah kayu kamu potong, maka kayu akan tetap menjadi kayu, tidak bisa berubah zatnya. Jadi sama-sama kayu tetapi dengan perbedaan yang semula kayunya panjang, kemudian kamu potong menjadi lebih pendek. Bentuknya saja yang berubah, tetapi jenis bendanya, jenis zatnya masih sama. Sama seperti buah. Anak-anak, kalau kamu memotong buah, semula buah utuh menjadi buah yang terpotong lebih kecil. Tapi jenis buahnya masih sama. Tidak mungkin kalau kamu memotong buah kiwi, kemudian hasil potongannya menjadi buah stroberi. Tidak ya, tidak berubah jenis bendanya, tidak berubah jenis zatnya, hanya ukurannya yang berubah. Itu namanya perubahan sementara atau physical change. Oke? The other examples is a paper. Ya, ini kertas yang dihancurkan dan kertas yang digunting, ya. Ini proses shredding and cutting paper. Jadi proses menghancurkan kertas menjadi potongan lebih kecil dan proses menggunting kertas itu juga merupakan physical change. Mengapa? Karena hanya mengubah bentuknya saja, tidak mengubah jenis bendanya. Kalau kamu menghancurkan kertas yang utuh ini akan berubah menjadi kecil, tetapi tetap dalam bentuk kertas. Kita bisa mengembalikan kertas yang terpotong ini menjadi kertas yang utuh kembali dengan cara mencetaknya kembali atau mengisolasi misalnya, atau mengelem. Jadi bisa sama. Jadi kita bisa kembalikan ke wujud aslinya. Memang tidak semua perubahan fisika itu adalah perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula. Tetapi yang jelas perubahan fisika atau perubahan sementara itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi jenis zatnya tidak berubah meskipun mengalami perubahan. Is a chocolate, ya, the melting chocolate. Jadi anak-anak yang suka membuat coklat sendiri, anak-anak akan melihat bahwa coklat dalam bentuk kotak batangan bisa kita cetak dengan bentuk yang lain dengan cara mencairkan terlebih dahulu. Nah, coklat yang mencair ini kalau dipanaskan mencair ini tidak mengalami perubahan zat. Setelah dia mencair, pada saat dia mencair dia tetap coklat. Nanti setelah dingin kembali dia akan tetap coklat. Jadi melting of chocolate is an example of physical change. Jadi ini termasuk juga perubahan fisika karena tidak mengubah jenisnya. Jenis zatnya tetap coklat meskipun dipanaskan, meskipun berubah dari padat menjadi cair. Nah, dissolving sugar
melarutkan gula. Anak-anak kalau punya coffee or tea gitu ya, punya kopi atau teh yang ditambah dengan gula, kamu ketika menambahkan gula lalu mengaduk, maka gulanya larut ke dalam cairan yang kamu campurkan. Tetapi gulanya sudah tidak terlihat. Meskipun gulanya tidak terlihat, tetapi tetap gulanya ada di dalam cairan yang kamu larutkan. Itu berarti physical change. Jadi tidak berubah dari gula menjadi kopi misalnya, atau jadi dari gula bisa berubah menjadi garam. Tidak ya, tidak berubah, tetap gula. Meskipun semula gulanya padat, kemudian kalau kamu larutkan gulanya menjadi cair, kamu bisa menjadikannya menjadi gula lagi kalau dikristalkan lagi atau dipanaskan lagi sampai mengkristal. Nah, jadi tidak berubah jenis zatnya. Nah, itu yang kita sebut dengan physical change. Oke, sampai di sini paham ya apa yang dimaksud dengan physical change? Oke. Next, what is chemical change? Apa itu perubahan kimiawi? Nah, kalau perubahan kimiawi seperti di awal beliau sudah sampaikan, perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi setelah dia mengalami perubahan, biasanya, dan ini memang selalu, chemical change itu tidak bisa kembali lagi menjadi seperti semula. Ini semua chemical change ya. Kalau perubahan itu tidak mungkin kembali ke wujud semula dan menghasilkan zat yang baru, itu kita sebut chemical change. Oke, what is example of chemical change? Ya, is a combustion. Proses pembakaran itu merupakan perubahan kimiawi. Mengapa, Julia? Kalau kayu yang dipotong jenisnya masih sama-sama kayu. Tetapi kalau kita membakar kayu yang terbakar semula berwujud kayu, zatnya kayu. Tetapi setelah kita bakar, maka kayu itu akan berubah menjadi arang, lama-lama menjadi abu. Abu itu bukan kayu lagi, ya, jenis zatnya sudah berubah dari semula kayu menjadi abu. Dan abu jelas tidak mungkin dibuat kembali menjadi kayu. Jadi menghasilkan zat yang berbeda. Semula kayu menjadi abu, gitu ya. And then the rotting atau proses membusuk is unfresh water is a rotting apple. Jadi pembusukan pada buah itu menghasilkan zat baru. Jadi kalau semula ini adalah apel yang masih segar, kemudian lama kelamaan dia membusuk. Ini jenis zatnya sudah beda. Anak-anak kalau memakan buah yang sudah membusuk, rasanya sama apa beda? Beda. Rasanya sudah sangat berbeda. Mengapa rasanya berbeda, Bu Lia? Karena memang jenis zatnya sudah berubah. Ada proses kimia yang terjadi dan membuat zatnya tidak lagi sama seperti semula. Sudah mengalami pembusukan, itu berarti yang ini menyehatkan, yang ini justru tidak menyehatkan karena sudah beda zatnya, ya, sudah tidak sama. Meskipun namanya sama-sama apel, yang ini apel segar dan ini apel busuk, tetapi isinya, zatnya sudah berbeda. Oke? Nah, karena sudah berubah, maka kita sebut dia sebagai chemical change atau perubahan kimiawi. Nah, is an cooked egg. Ini adalah telur yang dimasak. Anak-anak, proses memasak dari telur mentah menjadi telur matang, mau direbus atau digoreng, itu menghasilkan zat yang baru. Ya, zat yang baru sudah berbeda dan tidak mungkin bisa kembali lagi menjadi semula. Jadi, kalau kita memasak sesuatu, maka jenis zatnya sudah berubah. Kalau semakin gosong, malah sudah semakin berubah dan berbahaya. Makanya, kalau kita memasak, biasanya orang tuamu kalau memasak tidak sampai terlalu matang atau sampai gosong, karena itu jenis zatnya sudah akan sangat berbeda dan bisa jadi yang semula harusnya menyehatkan bisa jadi menjadi sumber penyakit kalau terlalu lama memasaknya, karena
menghasilkan zat yang baru, create a new substance. Jadi menghasilkan zat baru. Oke? And then to make tape, ya, anak-anak tahu tape, ada tape singkong, ada tape ketan gitu ya. Anak-anak suka tape? Bagaimana cara membuat tape? Nah, kalau tape singkong berarti terbuatnya dari singkong yang sudah dimasak, direbus terlebih dahulu atau dikukus terlebih dahulu, kemudian ditambahkan tambahan ragi tertentu gitu ya, ditambahkan tumbuhan sejenis jamur yang membuat terjadi proses yang kita sebut fermentation, ya, fermentasi. Fermentasi itu berarti proses yang terjadi di dalam makanan supaya makanan berubah sekarang. Kenapa kok berubah, Bu Lia? Loh, karena kalau sudah ditambahi ragi maka zatnya berubah. Semula kalau singkong yang direbus saja rasanya tawar atau manis. Kalau yang ini sudah difermentasi menjadi tape, rasanya sudah berbeda. Ada alkoholnya, ada kandungan alkoholnya, ada rasanya manisnya lebih tajam, baunya lebih tajam, ada rasa asamnya, begitu ya. Sama dengan tape ketan. Jadi sudah menghasilkan zat baru, dan tape tidak mungkin kamu kembalikan menjadi singkong rebus, apalagi singkong yang mentah, ya, tidak mungkin. Oke. What is it? Anak-anak tahu ini apa? Ini adalah rantai, ya, rantai besi. Yang ini rantai besi kalau baru, kalau ini rantai besi sudah lama. Nah, apa bedanya, Bu Lia? Apakah jenisnya sama? Anak-anak, yang ini terbuat dari besi, sama dari besi, tetapi besi yang lama-lama dibiarkan terkena udara di luar, terkena hujan, maka lambat laun akan, ini namanya apa ya? Ya, is rusting atau berkarat. Nah, kalau ada besi berkarat, maka menghasilkan zat baru. Buktinya apa? Kalau kita biarkan ini berkarat, lambat laun akan semua bagian besinya berubah menjadi seperti rontok, begitu ya anak-anak, ya, berwarna coklat kemerahan. Dan itu sudah bukan besi lagi. Jadi rontokan besi atau rontokan perkaratan besi itu tidak bisa kita cetak lagi menjadi besi karena sudah menghasilkan zat baru. Nah, itu berarti dari semula besi ini akan menghasilkan zat baru dalam bentuk karat. Itu sebabnya supaya tidak berubah, maka besi itu tidak dibiarkan terbuka. Kalau kamu punya pagar besi, maka pagar besinya harus ditutup. Ada yang menutupnya dengan cara dicat, ada yang menutupnya dengan cara dilapisi dengan bahan lain yang membuatnya tidak langsung terpapar oleh air hujan dan terpapar dengan air hujan dan udara. Karena kalau kena air hujan dan kena udara terbuka, maka besi atau baja akan berkarat seperti ini, dan itu tidak bisa kembali lagi ke wujud atau ke zat yang semula. Itu sebabnya ini merupakan contoh perubahan kimiawi, chemical change. And then what is it? Ya, it's a digestion process, proses pencernaan. Anak-anak, pada proses pencernaan itu juga terjadi perubahan kimia. Kalau kita makan, makanan kita semula nasi misalnya, ya, setelah dicerna maka tidak akan nasi terus, tetapi berubah menjadi zat lain, menjadi sumber tenaga di dalam tubuh kita, to form a carbohydrate, untuk membentuk karbohidrat di dalam tubuh kita, karbohidrat yang diambil oleh tubuh kita dan digunakan untuk membentuk tenaga. Jadi tidak sama zatnya, tetapi berubah menjadi zat yang lain, apalagi setelah dicampur zat-zat kimia di dalam proses pencernaan. Jadi makanan yang kita makan tidak akan keluar lagi dengan zat yang sama seperti sebelum kita makan. Oke? Contoh yang lain kira-kira apa ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang merupakan contoh perubahan? Kalau yang mematahkan pensil itu termasuk perubahan apa ya, Bu Lia, ya? Anak-anak, kira-kira kalau kamu
mematahkan pensil yang semula utuh kemudian pensilnya menjadi patah, itu berarti perubahan apakah itu? Yes, it's a physical change karena tidak mengubah ya, sama-sama masih pensil tapi dalam bentuk yang semula utuh sekarang menjadi patahan. Kalau Mami memasak bubur dari semula beras kemudian menjadi bubur, apakah itu perubahan? Termasuk perubahan apa? Yes, it's chemical change, perubahan kimiawi karena tidak bisa kembali dan zatnya sudah beda, bukan lagi beras tetapi sudah menjadi bubur. Oke, tahu membedakan ya, physical and chemical change. Nah, perubahan benda itu ternyata bisa disebabkan oleh banyak hal. Ada beberapa diantaranya yang menyebabkan sebuah benda atau sebuah bahan bisa berubah. Yang pertama, burning ya. Benda bisa mengalami perubahan baik itu permanen or temporary change because burning, karena proses dibakar. Ya, ada benda yang dibakar akan tetap dalam proses physical change atau chemical change. Kalau yang membakar kayu itu jelas chemical change, tapi kalau membakarnya membakar apa? Membakar coklat, butter, ya itu termasuk yang physical change. Jadi proses membakar itu bisa menyebabkan perubahan, tapi jenis perubahannya tergantung dari benda yang dibakar ya. And then heating, proses memanaskan. Bedanya apa? Kalau heating itu tidak selalu mungkin pakai api yang terlihat, tetapi proses pemanasan yang membutuhkan panas, bisa jadi panas matahari, bisa jadi hanya heater saja tanpa api ya, tanpa api. Nah, itu namanya proses memanaskan. Seperti masak nasi di rice cooker itu kan memasak tetapi tanpa api gitu ya. Itu heating namanya, pemanasan. Jadi bisa berubah. Ada yang berubah menjadi chemical change, ada yang tetap physical change. Kalau yang ini contohnya yang berikan ini berarti yang physical change ya, is a butter. Ya, ini adalah butter yang dipanaskan. Tetapi kalau yang dipanaskan adalah nasi, nasinya semula dari beras bisa menjadi nasi, itu sudah berubah, itu chemical change ya. And then cooling, pendinginan, proses mendinginkan, contohnya to make ice cup from water. Jadi membuat es batu dari air dalam bentuk liquid bisa berubah menjadi solid kalau mengalami proses cooling proses. And then for microorganism activities, jadi benda itu bisa berubah juga karena proses aktivitas dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu berarti apa? Itu berarti makhluk hidup dalam ukuran kecil ya. Contohnya ini, kalau membuat tempe itu berarti ke dalam kedelainya dicampurkan ragi kedelai, ragi tempe namanya ya anak-anak ya. Kalau dicampurkan ragi tempe maka yang semula kedelai akan berubah menjadi tempe. Dan kebanyakan microorganism activities can cause chemical change. Jadi kebanyakan aktivitas mikroorganisme ini menyebabkan terjadinya perubahan chemical. Kalau yang cooling lebih banyak prosesnya terjadinya physical change. Kalau yang mikroorganism lebih banyak yang chemical change. Contohnya perubahan benda yang disebabkan karena mikroorganism activities selain to make tempe, to make tofu, make tape ya, membuat tape, kemudian to make yogurt ya, to make cheese untuk membuat keju, membuat yogurt, kemudian apalagi anak-anak ya. Banyak sekali contohnya di sekitar kita yang prosesnya disebabkan karena mikroorganism activities. Contoh yang lain, pembusukan buah itu juga karena ada proses aktivitas makhluk hidup di dalamnya. Jadi itu menyebabkan buahnya membusuk dan mengalami pembusukan dan membentuk zat yang baru. 5 is pressure. Pressure itu berarti tekanan. Kalau benda mengalami tekanan,
dia akan berubah. Nah, tekanan itu bisa jadi kamu menekan, memberikan tekanan pada benda, contohnya can ya. Ada kaleng, kalengnya semula utuh, kemudian kamu beri tekanan, misalnya diinjak atau dipukul, maka itu sama dengan memberi tekanan, maka berubah bentuk, itu physical change. Kalau yang panci presto seperti ini, kita memasak sesuatu menggunakan panci presto, bisa jadi perubahan chemical change, karena proses memasak juga ya, ini juga namanya memberikan tekanan yang tinggi pada makanan yang dimasak sehingga lebih empuk hasilnya ya. Jadi pressure juga memberikan tekanan juga bisa menyebabkan perubahan benda. And then the last is chemical reaction. Jadi reaksi kimia yang terjadi pada benda. Reaksi kimia itu apa ya Bu Lia ya? Berarti reaksi atau perubahan yang terjadi di dalam benda karena ada proses penambahan zat lain dan mengalami perubahan kimiawi, contohnya perkaratan pada besi, pada paku, pada besi dan baja. Mengapa kok bisa terjadi? Karena besinya tercampur dengan namanya teroksidasi, tercampur dengan air dan udara dan menghasilkan reaksi kimia sehingga membentuk zat baru, yaitu berupa karat itu tadi ya. Karat itu adalah zat baru yang berbeda dengan besi, berbeda dengan air, berbeda dengan udara yang membentuknya. Oke, itu adalah beberapa penyebab yang membuat benda bisa mengalami perubahan. There are burning, heating, cooling, microorganism activities, pressure, and chemical reaction. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini? The first kinds of object change, jenis perubahan benda. There are two types of kinds of object change. Physical change is a change that does not create new substance, and then chemical change is change that create new substance. And then object change can caused by burning, heating, cooling, microorganism activity, pressure, and chemical reaction. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, Bu Lia berharap kamu belajar dengan lebih baik. Pada minggu depan kita sudah akan PAS, materinya sampai hari ini, materi bahannya sampai hari ini, atau bukumu di buku Sains 5A dari bab 1 sampai bab 5. Oke, selamat belajar, terima kasih. Thank you for listening. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Thank you for your attention. Keep healthy, keep on fire. See you. Bye bye. God bless you.